Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya, Jesse Satriani Syahdi dengan NPM 2024 14500 dan juga rekan saya, Nabila Isnaini Putri dengan NPM 2024 14500 Di sini kami akan membahas tentang materi kiprah, tradisi, dan pemikiran KH Hasyim Asy'ari dalam bidang pendidikan, serta relevansinya dengan permasalahan pendidikan kontemporer. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yang akan dibacakan oleh Nabila Isnaini Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kiprah, tradisi, dan pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam bidang pendidikan serta relevansinya dengan permasalahan pendidikan kontemporer. Yang pertama itu ada pendahuluan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1871 sampai dengan 1947 itu merupakan salah satu tokoh ulama terkemuka Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan pendidikan Islam di Nusantara. Beliau adalah pendiri organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 dan pendiri pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur pada tahun 1899. Pemikiran dan kiprahnya dalam bidang pendidikan telah memberikan fondasi bagi sistem pendidikan pesantren yang hingga kini tetap relevan dalam menghadapi tantangan pendidikan kontemporer. Lalu yang kedua itu ada biografi singkat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga pesantren yang terhormat. Ayahnya, Kiai Asy'ari, adalah pendiri pesantren keras di Jombang, sementara kakeknya, Kiai Usman, adalah pemimpin pesantren Gedang. Pendidikan formal Kiai Haji Hasyim Asy'ari dimulai di lingkungan pesantren ayahnya. Pada usia muda, beliau telah menunjukkan kecerdasan dan semangat belajar yang tinggi. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya dengan berguru kepada berbagai ulama di Jawa. Nah, selanjutnya ada kiprah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pendidikan. Yang pertama itu ada pendiri pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899 di Jombang yang menjadi pusat pendidikan Islam berpengaruh. Yang kedua, itu mendirikan Madrasah Nizamiyah pada tahun 1916, yaitu sekolah formal pertama dalam lingkungan pesantren. Yang ketiga, ada pengarang kitab Adab al-Alim wa al-Muta'alim tentang etika pendidikan. Yang keempat itu ada pendiri organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 yang memiliki perhatian besar pada pendidikan. Yang kelima itu ada pelopor integrasi pendidikan tradisional dan modern dalam sistem pesantren. Selanjutnya ada tradisi pendidikan yang dikembangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama itu ada sistem sorogan, yaitu metode pembelajaran individual santri menghadap kiai. Yang kedua, ada sistem bandongan, yaitu metode klasikal di mana kiai ini menjelaskan kitab pada kelompok santri. Yang ketiga, ada kitab kuning, yaitu sebagai sumber pembelajaran utama. Yang keempat, ada penghafalan yang disebut dengan tahfiz, yaitu membaca Al-Quran, hadis, dan juga syair Arab. Yang kelima, ada musyawarah yang disebut dengan Bahsul Masail, yaitu forum diskusi masalah keagamaan dan sosial. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang ditekankan. Yang pertama itu ada keikhlasan, yaitu mendidik dan belajar semata-mata karena Allah, bukan untuk kepentingan duniawi. Yang kedua ada kesederhanaan, yaitu hidup sederhana namun bermartabat. Yang ketiga itu ada kemandirian, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Yang keempat itu ada ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan Islam yang kuat antar santri dan masyarakat. Yang kelima ada keteladanan, yaitu guru sebagai teladan atau uswah hasanah bagi murid-muridnya. Yang keenam ada kedisiplinan, yaitu disiplin dalam ibadah, belajar, dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah pemikiran pendidikan menurut KH Hasyim Asy'ari. Yang pertama ada pada tujuan pendidikannya. Menurut KH Hasyim Asy'ari, tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mampu mengamalkan ilmunya untuk kebaikan umat serta memiliki akhlak yang mulia.
Yang kedua itu adalah integrasi ilmu dan amal. Pendidikan itu tidak sekedar transfer pengetahuan taklim, tapi juga pembentukan karakter atau tarbiyah dan penyucian jiwa atau tazkiyah. Yang ketiga adalah pendidikan seumur hidup atau lifelong learning, yaitu belajar adalah proses yang berlangsung sepanjang hayat, tidak terbatas pada masa tertentu. Yang keempat ada etika guru, yaitu mengamalkan ilmu, rendah hati, dan memahami kondisi murid. Yang kelima ada etika murid, yaitu niat tulus, menghormati guru, disiplin dalam belajar. Yang keenam itu ada integrasi tradisi dan modernitas, yaitu mempertahankan nilai tradisional sambil mengadopsi metode modern. Materi selanjutnya itu adalah relevansi dengan pendidikan kontemporer. Yang pertama itu ada solusi krisis moral atau pendidikan karakter berbasis nilai agama dan keteladanan. Yang kedua itu ada mengatasi dikotomi ilmu, yaitu kurikulum integratif agama dan sains. Yang ketiga itu ada kemandirian pendidikan, yaitu model pesantren yang tidak bergantung pada dana pemerintah. Yang keempat adalah menghadapi globalisasi, yaitu filterisasi selektif pengaruh global sambil mempertahankan identitas lokal. Yang kelima itu menangkal ekstremisme atau pendidikan Islam moderat wasatiyah. Yang keenam ada penerapan pendidikan berbasis masyarakat yang menjawab kebutuhan sosial. Materi yang terakhir yaitu adalah implementasi kontemporer. Pertama adalah pengembangan pesantren modern dengan kurikulum yang integratif. Kedua ada transformasi pendidikan formal dengan integrasi pendidikan karakter. Yang ketiga adalah adaptasi metode tradisional dalam pembelajaran modern. Dan yang terakhir adalah pendidikan kewirausahaan berbasis kemandirian pesantren. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.